Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini dan bacaan dan renungan yang akan kami dengarkan, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah. Diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkhelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana kita menilai ketulusan hati seseorang? Pasti tidak mudah. Bukankah kita sering tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus, namun sesungguhnya ia melakukan hal yang jahat di belakang kita? Namun ketulusan hati tidak dapat hanya sebatas penilaian belaka, memerlukan perlu pembuktian seiring berjalannya waktu. Inilah yang diperlihatkan oleh penulis Injil Matius mengenai Yusuf dalam bab 1 dan 2 tulisannya. Sebutan kepada Yusuf sebagai orang yang tulus hati bukan tanpa bukti. Dalam bab 1 Matius memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Kini Matius kembali memperlihatkan hal yang sama pada kutipan hari ini. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf yang memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya, sehingga mereka tidak diketemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Dalam 2 ayat berikutnya, Matius mencatat bagaimana tanggapan Yusuf dalam menaati kehendak Allah. Ia bangun, diambilnya Yesus dan ibunya. Malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Dengan kata lain, Yusuf tidak menunda-nunda
melakukan kehendak Allah. Tanpa disadarinya, ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat Tuhan dalam menggenapi nubuat Nabi Hosea. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari sudut pandang firman Allah, ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan kepada orang lain yang tanpa pamrih, melainkan rela melakukan kehendak Allah dengan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya dalam melaksanakan kehendak Allah, ia dipakai Allah menjadi alat penggenapan firman-Nya dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan Allah. Saudaraku yang dicintai Tuhan, jika saat ini Allah memberikan kesempatan untuk menilai ketulusan hati kita, apakah yang akan Allah temukan dari kedalaman hati kita masing-masing? Adakah kita hidup tulus hati dan benar di hadapan-Nya? Saudara-saudariku terkasih, hari ini Gereja Semesta merayakan pesta keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef. Contoh dan model bagi keluarga beriman dalam ketulusan dan ketaatan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, keluarga Nazaret juga tidak luput dari keprihatinan terhadap bahaya yang selalu mengancam kehidupan keluarga. Terlebih-lebih dalam rangka menggenapi firman Allah. Arah hidup dan keputusan yang diambil dalam keadaan sulit diambil dengan penuh bijaksana dalam terang rencana Allah yang jauh lebih luas daripada kepentingan keluarga itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai keluarga Kristiani yang sejati zaman ini, hendaknya kita mampu selalu bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup ini, mempersembahkan keluarga kita ke dalam tangan Tuhan. Terlebih-lebih, mari kita mengisi keluarga kita dengan teladan dari keluarga kudus dari Nazaret, dengan tulus hati mengikuti firman-Nya. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Allah yang penuh kasih, lindungilah dan ajarilah selalu keluarga Kristiani dimanapun berada, agar mereka dengan semangat ketulusan dan ketaatan mampu meneladani keluarga kudus dari Nazaret. Semoga keluarga Kristiani dapat menjadi garam dan terang bagi banyak keluarga di tengah masyarakat ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat
dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra, untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.